Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang baru kita terima sebagai anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap hari yang baru ada berkat Tuhan yang baru dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata ada rahmat Tuhan yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita nikmati dan kita mensyukuri seluruh kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Mengikut Tuhan Yesus, itulah kerinduan kita. Dan itulah kenyataan yang kita alami. Ketika kita mengikut Tuhan, kita punya kerinduan memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Ada kalanya terbersit dalam hati kita. Tuhan, saya sudah memberikan segala-galanya dalam hidup saya bagi Engkau. Dan pada saat yang sama itu, saudara-saudara, kita mengalami pengalaman yang tidak kita harapkan. Maka bisa timbul dalam hati kita, Tuhan, saya sudah memberi segala-galanya bagi Engkau. Apa yang saya dapatkan darimu ya Tuhan? Saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan dari Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan ini terjadi setelah orang kaya yang menanyakan bagaimana bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan orang itu tidak rela menyerahkan hartanya membantu orang-orang miskin dan meninggalkan Tuhan Yesus dengan muram. Maka Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan rela menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ketika Tuhan datang kembali. Saudara-saudara, itu yang Tuhan katakan. Pada waktu penciptaan kembali, yaitu apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini adalah ketika Tuhan datang kembali, saudara-saudara.
Maka Tuhan berkata, kamu yang telah ikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apa yang Tuhan katakan adalah orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan kemuliaan. Itu yang dikatakan duduk di atas tahta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan ketika dia datang kembali. Suatu kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita tinggalkan karena kita mengikuti Yesus. Sebab apa yang kita tinggalkan sesungguhnya hanya fana. Kalaupun kita tidak tinggalkan, hal-hal itu akan meninggalkan kita juga. Tetapi saudara-saudara, kita yang mengikuti Yesus, yang rela menyangkal di dalam pikul salib, kita akan menerima kemuliaan yang tidak pernah akan pudar, yang tidak pernah bisa diambil oleh orang lain, dan yang sifatnya kekal, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Dia, mengalami kemuliaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini semuanya sementara. Apa yang kita miliki, materi, satu kali kita akan lepaskan semua. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, ada hal yang tidak pernah bisa lepas daripada kita. Karena itu Tuhan akan berikan kepada kita, anak-anaknya, yaitu kemuliaan surgawi. Oleh karena itu saudara, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan di dunia ini yang kita alami, janganlah membuat kita tidak lagi bisa melihat kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita pada waktu Tuhan kita datang kembali. Ketika kita selalu memandang kemuliaan itu, kita selalu mempunyai ketekunan dan sukacita dalam segala situasi yang kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita orang percaya memiliki banyak saudara-saudara seiman. Itu yang Tuhan katakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak bisa mengerti kalimat ini secara harafiah. Misalnya kata 100 kali lipat, kita tidak bisa menghitungnya seperti 100 kali daripada apa yang kita punya. Tetapi maksud Tuhan adalah kita akan mendapat dengan begitu limpahnya. Bukan hanya ukuran materi, tetapi kelimpahan itu adalah sesuatu kesukaan. Karena kita mempunyai banyak saudara-saudara, yaitu saudara-saudara rohani, saudara-saudara seiman. Bagi orang percaya yang lebih tua dari kita, mereka menjadi ayah dan ibu kita yang mencintai kita. Bagi mereka yang lebih muda dari kita, mereka menjadi adik-adik rohani kita. Saudara, betapa bahagianya kita memiliki keluarga rohani yang jumlahnya begitu banyak orang. Dan ketika kita berjumpa, kita sungguh-sungguh saling menguatkan dan saling mengasihi. Saudara, itu Tuhan katakan kepada Petrus. Mungkin engkau rela meninggalkan orang tuamu. Yaitu zaman Tuhan Yesus, murid-murid meninggalkan orang tuanya untuk ikut Yesus berjalan ke sana kemari. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan kehilangan saudara-saudara seiman
yang selalu menopang mereka. Bahkan saudara-saudara, Rasul Petrus mempunyai orang-orang Kristen yang sangat mengasihi dia. Saudara, bukankah itu kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan? Di mana-mana kita akan berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Dan kita tahu, kita satu roh bersama-sama mereka. Inilah berkat yang Tuhan berikan ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan kepada kita. Agar kita memfokuskan diri, melihat hidup kita, jerih lelah kita, adalah anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan, tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara, ada kalanya kita mulai menghitung jasa-jasa kita. Kita bisa bangga sekali ketika kita berpikir, saya ini berharga di mata Tuhan. Karena seluruh karya-karya saya, jasa-jasa saya. Dan kita lupa, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai kita terkejut. Kita merasa yang terdahulu, kita bisa yang terakhir. Namun mungkin ada orang-orang percaya yang tidak merasa berjasa. Dia tahu semuanya anugerah Tuhan. Mungkin orang-orang ini yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara, rahasianya adalah, saudara, mari kita melihat, jikalau kita bisa melayani Tuhan, jikalau kita bisa memberi kepada Tuhan, jikalau kita bisa meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara, itu semata-mata anugerah. Hanya Tuhan yang patut menerima kemuliaan. Dialah yang memberi kepada kita dengan kemurahannya. Dan mari kita menghitung segala berkat Tuhan, sehingga kita mengikuti Yesus dengan sukacita dan dengan rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi sebuah kekuatan bagi kami, bahwa kami yang mengikuti Tuhan Yesus, kami satu kali akan menerima kemuliaan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, seringkali kemilau dunia ini membuat kami tidak melihat betapa bercahayanya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami. Ketika kami boleh melayani Engkau, kami melayani dengan rasa syukur. Karena kami tahu, ya Tuhan, apa yang kami kerjakan semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, bantu kami, supaya kami memiliki sikap yang seperti itu. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, kami tidak sendiri sebagai orang percaya. Kami mempunyai saudara-saudara seiman yang mengasihi kami, yang juga mendoakan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.